Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Para pemirsa, sahabat Pusat Kampung DMT yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala saya akan melanjutkan kajian malam kemarin ya Pak Kamim ya. Masalah yang diharamkan bagi orang yang mempunyai junub ya. Yaitu kemarin Pak Kamim, haram bagi orang yang mempunyai junub itu baru ketiga ya. Yang ketiga, yang keempat at-tawafu yaitu warabi'u at-tawafu haram bagi orang yang junub Pak Kamim, yaitu sama seperti kemarin orang yang batal wudu, yang tidak mempunyai wudu, yaitu tawaf. Jadi orang yang junub itu haram tawaf, baik tawaf wajib atau tawaf sunat. Tawaf wajib seperti kemarin tawaf ifadah atau tawaf wada. Kalau tawaf sunat seperti tawaf kudum, baik di dalam ibadah haji atau ibadah umroh. Jadi orang yang junub itu haram melaksanakan tawaf. Lalu yang diharamkan bagi orang yang junub itu Pak Kamim, wal khomisu al muksu fil masjid. Artinya haram bagi orang yang punya junub itu tinggal di masjid. Cicing cik sunah mah Pak Kamim, cicing teh naon? Diam di masjid gitu. Masuk masjid. Ya, diam di dalam masjid gitu. Ila lidoruratin, kecuali darurat. Jadi boleh kita diam di masjid kalau darurat. Model yang mana? Contohnya Pak Kamim, contoh gini. Nah, kita umpamanya kalau dulu mah suka tidur di masjid ya anak muda ya dulu ya. Kadang-kadang kalau dulu mah hampir sama di kampung itu masjid itu pembalikan. Walaupun dari mana-mana itu anak-anak pulangnya ke masjid, tidur di masjid. Karena kalau pulang ke rumah tidak akan dimasukin ya ke rumah ya. Kadang-kadang tidurnya di masjid ya anak muda. Pulang dari lihat layar tancap ya. Kadang-kadang pulang tidur di masjid. Lihat goreng atau apa, dari mana pulangnya ke masjid. Umpamanya kita tidur di masjid. Nah, pas di masjid tidur, mohon maaf, kita mimpi. Mimpi bersetubuh. Lalu kita keluar air mani. Berarti kita itu junub. Kalau kita cuma mimpi doang, mimpi itu umpamanya mimpi hubungan suami istri ya bersetubuh tetapi tidak keluar air mani, itu kita tidak junub. Nah, jadi kalau keluar air mani itu junub. Nah, kita lagi tidur di masjid, kita mimpi bersetubuh, lalu kita keluar air mani. Nah, pas kita mau keluar dari masjid, umpamanya kita takut. Takut apa? Di luar ada singa. Kalau kita keluar takut kita akan pusingnya. Atau anyaho di luar teh upamana aya begal. Lamun kita kalau kita keluar dari masjid takut kita akan dibegal. Kita tidak keluar. Itu kita
diam di masjid itu tidak apa-apa, itu tidak haram. Atau umpamanya kita itu membawa barang. Nah, kalau seandainya kita keluar Pak Kamim dari masjid, takut ada yang mencuri. Kalau kita keluar masjid, kita mandi dulu ke WC, ya umpamanya kita bawa barang, takut barang kita ada yang ngambil. Nah, itu tidak haram, kayak gitu ya. Karena itu darurat. Karena agama itu tidak memberikan madarat. Nah, gitu. Jadi kita tunggu sampai aman. Ya, kalau di luar ada singa, tunggu sampai singanya nggak ada. Nah, kalau seandainya di luarnya umpamanya tadi ada begal, tunggu dulu sampai begalnya nggak ada. Kalau umpamanya takut ada yang maling, ya tunggu dulu sampai malingnya nggak ada. Jadi Pak Kamim, yang tidak boleh itu tadi apa? Kita tetap di masjid, cicing di masjid. Bagaimana kalau kita seumpamanya cuma lewat doang? Anapun kalau seandainya kita lewat masjid, tapi lewatnya tidak apa? Tadi teh cicing teh naon? Cicing di dalam. Di dalam, tidak diam, cuma lewat doang umpamanya dari pintu belakang keluar masuk, keluar pintu depan, itu lewat doang ya. Tapi tidak diam di dalam masjid, itu mah tidak diharamkan, boleh gitu, cuma lewat doang ya gitu. Yang tidak boleh itu kita diam di dalam masjid, kita lagi junub tanpa darurat. Bal wala yukrahu fil asoh, bahkan tidak dimakruhkan kita lewat ke masjid kalau kita lagi junub menurut kaul soheh gitu. Jadi kalau menurut kaul soheh lewat doang itu tidak makruh, boleh aja. Yang penting kita tidak boleh diam di dalam masjid. Bagaimana Pak Kamim kalau seandainya kita mundar mandir, bulak balik kirinya, kita lagi junub bulak balik, asup di jalan, paman jalan apa depan keluar Pak Imaran, masuk lagi, ayo bulak balik, mundar mandir gitu ya, bulak balik mundar mandir itu, maka kalau mundar mandir itu sama aja dengan kita main-main. Bukan, sama seperti tadi kita tetap di dalam masjid gitu. Jadi kalau kita bolak-balik ke masjid, jadi hukumnya kita seperti kita diam di masjid, itu tidak boleh. Jadi mohon maaf, yang boleh itu cuma lewat doang, kalau kita sebalik ya, kalau tapi 2 balik, kalau bulak balik kadang-kadang lebih dari 3, ada 5, ayo bulak balik ya. Itu mah hukumnya sama dengan diam di masjid, tidak boleh. Jadi bagi orang yang punya hadas junub itu, yang tidak boleh itu yaitu diam di masjid. Kenapa? Karena saking mulianya itu masjid. Saking mulianya masjid, kalau kita junub, kita tidak boleh diam di masjid. Kecuali Pak Kamim, yaitu para nabi, para rasul. Kalau para nabi, para rasul mah, walaupun dia junub, dia boleh tinggal di masjid, boleh diam di dalam masjid. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul itu lebih mulia daripada masjid gitu ya. Kalau kita mah hina, kita mah tidak boleh ya, tidak boleh diam di masjid.
Kamim, yang tidak boleh itu diam di masjid. Bagaimana kalau diamnya bukan di masjid, di tempat ibadah, tapi bukan masjid? Seperti kayak di majlis taklim ya, kita junub boleh gitu. Umpamanya kita punya junub, kita masuk ke majlis taklim. Kalau di kampung madrasah gitu ya, boleh, tidak apa-apa. Mau tidur juga umpamanya di di majlis taklim kita junub boleh. Atau seandainya Pak Kamim umpamanya lagi junub, pas ada acara di majlis taklim, umpamanya ada bagi-bagi apa, langsung kita ke sana, kita ikutan, tinggal di sana di dalam majlis taklim, kita belum anus, boleh. Kalau di masjid itu tidak boleh. Atau seperti seperti majlis taklim, mau seperti apa? Seperti ribat. Ribat itu yaitu pondok pesantren. Jadi pondok pesantren dan majlis taklim, bagi orang yang junub itu boleh diam, tidur di majlis taklim atau di pondok pesantren. Jadi yang tidak boleh itu di masjid. Selain di masjid itu boleh, walaupun kita lagi junub gitu ya. Jadi kesimpulannya, pemirsa sahabat Ustadz Kampung DMT, yang diharamkan bagi orang yang junub itu jumlahnya ada 5. Ke-1 tadi sholat, baik sholat wajib atau sholat sunat, Pak Kamim ya. Kedua, baca Al-Quran bagi orang yang junub. Ketiga, yaitu apa? Memegang Al-Quran dan membawa Al-Quran. Keempat, tawaf, baik tawaf wajib atau tawaf sunat. Kelima, Pak Kamim, yang haram itu yaitu diam di dalam masjid. Mau tiduran, mau umpamanya kita tidur beneran, itu tidak boleh kalau kita lagi junub, kecuali tadi kita lagi ada darurat. Hadirin pemirsa sahabat Ustadz Kampung DMT, sekian dari saya, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya, khusus untuk saya, umumnya untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada benernya, itu semata-mata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ada salahnya, itu semata-mata keluar dari kebodohan saya. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata kau yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Hud masofa da makadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.